adanya statuta dari FIFA untuk menguatkan Nurdin Halid bisa lagi masuk ke jajaran PSSI. Itu yang paling susah. Bahkan dalam FIFA itu mengutip bahwa suatu organisasi olahraga tidak ada yang boleh mencampur tangani, sekalipun pemerintah itu sendiri tidak boleh mencampur tangani suatu organisasi olahraga. Bagaimana secara ini sangat susahnya. Ya kalau begitu mungkin Nurdin Halid harus sadar sendiri ya Dok. Iya. Untuk turun. Aduh deh, aduh. Kalau bisa. Coba ada 5 menit. 5 menit, 12 menit lagi. Ya kalau FIFA menguatkan Dok untuk Nurdin Halid misalnya harus tetap di PSSI. Kan karena saya juga udah bilang ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia itu untuk supaya video tidak mencalonkan. hanya Jawa. Tapi kenapa Nurdin tetap aja? Nah itu yang paling susah. Nurdin itu tidak tahu diri, tidak sadar diri gitu. Gimana supaya caranya supaya Nurdin turun revolusi udah besar-besaran oleh seluruh klub bahkan semuanya, tapi tidak turun-turun. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya ya, kalau mau Nurdin tidak sadar-sadar ya, jangan bertanya pada saya, tanya saja pada Nurdin ya. Ya mungkin Video. kalau untuk masalah ini, ya yang terbaiknya adalah pemimpin turun tangan kalau menurut saya. Yang selanjutnya apa siapa? Mungkin untuk soal ini mungkin kan Nurdin ini banyak yang kontra. Hanya dia ya yang bilang ada sendiri sadar diri. Apabila dia istilahnya tidak sadar diri juga, tidak tahu malu, kan harusnya benar-benar perubahan, harus ada benar-benar perubahan dari bawah, kan? Agar pemimpin yang selanjutnya itu mempunyai ketegasan, mempunyai kedisiplinan dalam bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan Nurdin nggak mau turun-turun juga, ya harus punya hukum. Menurut Anda seperti apa terus? Menempuh jalur hukum. Ada saya juga udah bilang pemerintah itu. Oke, untuk saudara Fadli silakan berdiri dan tidak berubah. Dulu saya juga bilang bahwa pemerintah juga udah menempuh jalur hukum, bahkan Menpora anti Rahim juga udah menempuh jalur hukum. Benar setik. Dari Koni, Menpora juga udah Cangkrut tuh. karena apa? Bahwa yang Kan dia kerdebat. tidak turun, yaitu satu statuta dari FIFA. Itu yang paling berat itu, karena FIFA Ting itu tarung kolat. adalah organisasi sepak bola seluruh dunia dan tidak ada negara pun, satu negara pun, walaupun itu Amerika Serikat, yang bisa menentang FIFA. Walaupun menempuh jalur hukum, karena dia udah mempunyai deretan statutanya. Harusnya FIFA sendiri tahu kan mana yang baik, mana yang buruk istilahnya kayak gitu. Nah sekarang kita udah tahu lah istilahnya Nurdin solusi buat apa nih, pasti pertahanin, kan buat apa pasti ya terus dinyuruh gitu kan, udah tahu kesalahannya dia korupsi dan sebagainya kan. Nah ya mungkin saya pikir sebaiknya lebih untuk pemimpin yang selanjutnya, mungkin untuk FIFA-nya lebih memikirkan ke depannya bagaimana, apakah kalau kita masih menggunakan pemimpin tersebut bisa aja mungkin ya oke, manusia bisa berubah kan, tapi siapa tahu dia tidak berubah, dia istilahnya melakukan kesalahan yang sama. Dengan diadakannya revolusi, Nurdinnya diganti, saya juga setuju karena
jika pemimpinnya itu aja yang tadi saya katakan, maka cara kerjanya juga ya begitu-begitu saja. Oleh karena itu untuk adanya perubahan ya berarti ketua umumnya ya diganti. Untuk masalah banyak yang pro, ada yang beberapa yang non pro. Mungkin itu ya teman dekatnya si Nurdin aja gitu. Jadi ya namanya teman dekat, mau dia salah mau dia benar biasanya kan didukung gitu. Ya mungkin untuk masalah FIFA yang saya tahu katanya walaupun Nurdin ini pernah narapidana di penjara, tapi kan dia juga rakyat Indonesia, katanya dia juga manusia. Jadi dia juga punya hak untuk mengajukan diri kembali. Untuk si Nurdin kan nggak mau turun-turun juga. Oleh karena itu pemerintah nggak bisa menurunkan karena tidak boleh sangkut paut oleh pemerintah. Berarti untuk menurunkannya ya rakyat Indonesia sendiri mendesak Nurdin untuk turun. Karena kan Indonesia ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu jika Nurdin nggak mau juga turun-turun ya rakyat Indonesia yang nurunin begitu. Intinya menurutnya rakyat Indonesia Yang mendesak. Terima kasih. Yang ketiga, mahasiswi terbaik. Kalian hanya merekomendasikan gelar saja. Kalian tidak merekomendasikan hadiah. Karena menurut kalian hadiah itu kan ya paling nanti juga hilang sendiri. Oleh karena itu hadiah yang kalian akan berikan, yang pertama, di saat kelulusan nanti kalian akan membuat sebuah acara di depan seluruh mahasiswa-mahasiswi Puskom. Kalian akan memanggil 3 orang hebat ini yang sudah menjadi terbaik. Itu kan sebuah penghargaan. Itu kan lebih berkenan daripada hanya sebuah hadiah. Bukan cuma itu saja. Yang kedua, hadiah dari hadiah, kalian akan memasukkan 3 orang terbaik ini ke orang radar. Karena Pak Sugi sudah pernah dulu kalau mau masuk ke radar nggak apa-apa, kalian akan memasukkan itu. Yang terakhir, yang ketiga, kalian akan secara langsung datang kepada orang tua ketiga orang ini. Orang radar tersebut, kalian akan bicara, Bapak, ini putra putri Bapak terpilih sebagai orang terbaik di Puskom ini. Karena setiap orang pasti mempunyai mimpi untuk menjadi yang terbaik. Setiap orang pasti bermimpi untuk membanggakan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan sedikit jalan dari kalian, teman-teman semua bisa menggapai mimpi tersebut. Dengan demikian, maka kinerja para UKM ini sedikitnya akan meningkat. Itu hanya salah satu saja. Untuk menghasilkan kinerja UKM, yang pertama akan saya lakukan adalah mengukuhkan ADART. Karena sebuah organisasi tanpa ADART tidak akan maju. Saya berani jamin. Mungkin ada yang belum tahu ada ART, silakan sebutkan apa. ADART itu anggaran dasar anggaran rumah tangga ya, seperti pendanaan, tujuan organisasi, visi misi organisasi, dan planning tindakan yang akan kita laksanakan. Ya, mungkin saya cukup segitu. Pemimpin yang baik itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar, memiliki ketegasan, memiliki kedisiplinan yang baik, kemudian dia juga kuat mental. Nah, kalau untuk strategi dan hal yang harus pertama dilakukan adalah membuat peraturan, di mana semua organisasi tanpa aturan itu akan mempercayainya untuk saudara maksa. Nah, yang kedua, pada pekannya tujuan visi misi organisasi tersebut. Kemudian dari setelah itu membuat program kerja, mungkin ya membuat program kerja yang dimana anak-anaknya istilahnya tertarik dan mau mengikuti organisasi. Oh iya. Saya akan ngasih pertanyaan. Saya ingin menambahi tadi, sangat bagus
Kalau tiga-tiganya yang disampaikan tadi dari Mas Radian, Alian, dan Adita itu digabungkan menjadikan lebih kuat. Yang pertama tentang kepemimpinan bagus semua, memang kayak gitu ya, ada pijakan dan sebagainya, saya yakin tahu. Yang kedua masalah ADRT bagus, ya kan. Masalah yang ketiga lagi masalah untuk meningkatkan banyaknya kegiatan bagus dari Alian. Dan satu ini buat catatan semuanya. Nanti waktu wisuda, ya rekan-rekan, ada salah satu dari teman Anda yang akan jadi wisuda teladan, yang akan kami panggil ke depan podium, yang akan kami dampingi dengan kedua orang tua. Wisuda teladan. Itu. Yang kedua yaitu wisuda yang nilainya terbaik pasti ada. Jadi Anda siapkan. Nah, dari teladannya nanti dari apa? Kami melihatnya dari nanti dia aktif di kegiatannya, dari dia itu mengembangkan menggerakkan teman-teman. Nah, dia ini teladan buat teman-teman yang lain. Jadi dia itu teladan. Contoh. Yang kedua yang nilainya, kita juga lihatnya dari akademis. Oh, nilainya gimana nih? Bagus gak ini? Nilainya A semua. Wah, contohnya itu kita juga lihat dari itu. Kenapa? Setiap itu nanti kita saingkan dengan ya adaptasi dan gasnya. Dia diganti seperti apa? Nah, itu nanti kita akan panggil dia di depan podium. Kita akan berikan penghargaan yang sebesarnya pasti ada dari direktur besar. Nah, itu. Sekarang nggak akan salah. Kalau masalahnya ditambah dengan datang ke orang tuanya, apalagi sampai nanyain ya, sok silakan.